Halo, selamat sore, selamat siang menjelang sore ya semuanya ya. Selamat datang kembali di Text on Air bersama Fitosi Konsultan hari ini. Dan saya Riri sebagai host pada Text on Air Fitosi Konsultan hari ini. Dan kebetulan pada episode pada kali ini kami akan membahas mengenai SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Dan yang mana hari ini saya tentunya tidak sendiri. Hari ini saya akan ditemani oleh narasumber kita hari ini. Beliau adalah Ibu Vera Haryanti Setiawan selaku konsultan pajak terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Oke, saya akan invite terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Oke. Halo, selamat sore Ibu Vera. Halo Mbak Riri, selamat sore. Oke, gimana Bu keadaannya Bu? Sehat ya Bu ya? Syukur dalam keadaan sehat dan bahagia. Semoga Mbak Riri juga sama ya, dan rekan-rekan Fitusi juga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Salam dari saya, salam sejahtera dan salam kebajikan semuanya. Oke Bu Vera, untuk Text on Air Fitusi Konsultan hari ini kebetulan akan membahas nih Bu seputar pengisian ataupun perhitungan mengenai SPT tahunan orang pribadi maupun yang badannya. Dan hari ini apabila mungkin rekan-rekan ada yang bertanya, nanti akan saya paparkan kepada Ibu dan nanti saya persilakan kepada Ibu untuk melakukan menjawab pertanyaannya Ibu ya. Oke, baik, silakan. Oke, sebelum itu Bu, saya ini kan Riri ini masyarakat awam ya Bu ya, yang tentunya saya tidak tahu tujuan kita melaporkan SPT tahunan itu untuk apa sih Bu? Oke, baik ya. Sebenarnya tujuannya itu karena di sistem perpajakan di Indonesia, sistemnya adalah self-assessment salah satunya ya. Nah, artinya apa? Artinya kita wajib melaporkan penghasilan kita, biaya kita, penambahan atau pengurangan harta kita, termasuk penambahan atau pengurangan kewajiban atau utang kita. Ya. Nah, tujuannya apa sih? Supaya pemerintah bisa melihat, ya kan, apakah kita semua sudah menjalankan kewajibannya. Karena nanti selain ada kewajiban, juga ada haknya. Seperti itu. Dan ini pajak semuanya, ya, maupun agama apapun, itu ada. Ya, dicek masing-masing ke kitab sucinya bahwa pembayaran pajak itu termasuk adalah kewajiban kita sebagai umat beragama juga, ya, karena itu adalah bagian latihan dari kita melakukan, kalau di Muslim istilahnya zakat, sedekah, kalau di agama lain itu latihan berdana, latihan melepas, gitu ya. Begitu Mbak Riri tujuannya, ya. Jadi itu pelaporan SPT itu merupakan kewajiban tuh kita sebagai masyarakat yang beragama. Oh, oke. Mudah dipahami, Bu. Memang kita harus wajib ya, Bu, ya, melaporkan setiap tahunnya, entah itu dalam keadaan kurang bayar ataupun lebih bayar gitu ya, Bu, ya. Betul, ya. Jadi kalau memang kondisinya memang tidak ada penghasilan, sepanjang kita sudah punya NPWP, ya wajib tetap melaporkan, ya. Nah, kalau memang ada penghasilan, ya kita harus bayar dulu, baru lapor, gitu ya. Dan saya mengingatkan, besok adalah hari terakhir pelaporan SPT orang pribadi, ya, di tanggal 31 Maret nih terakhir. Moga-moga kita semua sudah melaporkannya dan tidak ada kebingungan, ya. Kalau ada yang bingung, nah bisa ditanyakan di sini, ya, mumpung masih bisa besok nih terakhir, gitu ya. Oke. Oke, Bu Vera, ini udah ada beberapa pertanyaan dari audiens kita. Ini saya bacakan ya, Bu, ya. Silakan. Oke, dari dokter underscore kandungan underscore Bali. Pertanyaannya adalah, perlukah OP kita menggunakan jasa konsultan pajak untuk melaporkan setiap tahunnya? Seperti itu, Bu. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Nah, kadang-kadang orang pribadi itu banyak jenisnya, ya. Kalau memang masih sederhana, misalnya contohnya sederhana seperti apa tuh? Ya, misalnya formulirnya aja masih pakai 1770 SS ya, jadi sangat sederhana.
Nah, itu kan gampang tuh, cuma total-total saja. Ya, mungkin tidak perlu pakai konsultan, nggak apa-apa. Nah, bisa ditanyakan langsung kepada AR-nya atau ke kantor pajak. Atau sekarang ini secara online sudah banyak ya, termasuk dari Fitusi sendiri ya, mengadakan gratis gitu ya. Nah, itu bisa didengarkan. Jadi, pengetahuan itu nggak harus bayar, bisa. Nah, cuman kenapa kadang-kadang harus pakai konsultan? Karena begini, contoh, kebetulan tadi yang bertanya adalah seorang dokter ya. Iya, betul. Saya mengerti masalah pajak, masalah akuntansi, masalah hukum. Tapi begitu saya sakit, ya kan, baik sakit ringan maupun sakit berat, saya nggak bisa ngobatin sendiri tuh, nggak ngerti. Ya, karena saya juga nggak belajar. Jadi mau nggak mau saya mesti bayar. Bayar siapa? Bayar ahlinya. Ahlinya siapa ya dokter? Kalau saya lagi hamil, ya saya ke dokter kandungan. Kalau saya sakit umum, misalnya ke dokter umum. Kalau saya sakitnya khusus terkait dengan internis ya, penyakit dalam, ya saya ke dokter internis. Ya, mau nggak mau memang kita harus mengeluarkan sesuatu untuk memberikan rasa kenyamanan, ya, kesembuhan dan lain-lainnya, ya. Ya kita memang harus bayar ya bayar gitu ya. Nah, kembali kepada konsultan. Jadi kalau Bapak Ibu ya memang ruwet dan bidangnya bukan di pajak dan akuntansi dan hukum, kalau memang harus membayar konsultan silakan cari. Cuman saya mengingatkan, carilah, bayarlah konsultan yang memang Bapak Ibu merasa nyaman dan tahulah register. Seperti gini, saya sakit mesti ke dokter, ya ke dokter yang mana, ya kan? Ya dokternya harusnya dokter yang sah dong. Memang secara teori dia udah lulus kedokteran, ya, dan secara praktek dia punya izin praktek. Nah, hal yang sama dengan konsultan pajak, ya. Banyak orang yang mengaku konsultan pajak, tetapi perlu dilihat apakah konsultan pajaknya itu memang lulusannya reputasinya oke, gitu ya. Artinya secara teori dia udah pernah belajar. Seperti tadi dokternya itu memang belajar kedokteran gitu ya, jurusannya kedokteran. Yang kedua, ada nggak izin prakteknya si konsultan pajak? Jangan-jangan cuma ngakunya aja konsultan pajak, padahal dia ya mungkin cuman bekas pegawai kantor pajak ya. Nah, kantor pajak itu luas, ada tukang sapu, ada juga pelayanan. Apakah dia mengerti semua? Belum tentu, gitu, ya. Nah, analognya seperti itu, Mbak Riri. Ya, jadi masalah kewajiban kembali kepada kita masing-masing. Kalau memang kita nggak mengerti, kayak kita lah ya, kalau sakitnya ringan-ringan, kita tahu minum masuk angin ya, minum tolak angin ya nggak apa-apa, gitu kan, masih oke, masih bisa. Nah, kalau udah sakit berat kan kita nggak bisa, ya harus bayar dokter, ahlinya ya kita bayar, gitu. Oke, saya rasa cukup jawab ya. Oke. Mungkin apabila rekan-rekan yang masih kurang terjawab pertanyaannya oleh Ibu Vera, nanti bisa ditanyakan lagi selagi waktunya masih cukup ya rekan-rekan semua ya, karena hari ini kita mengadakan teks on air hari ini hanya 60 menit atau 1 jam lamanya ya. Dan kemudian ada pertanyaan lagi Bu, ini dari Alexandra. Pertanyaannya, jika saya mendapat bukti potong 1721 A1 mungkin ya, lalu saya harus lapor di SPT bagian mana ya? Seperti itu, Bu. Oke, baik, terima kasih. Hal yang berbeda ya, kalau saya baca tadi ya, itu 1721 strip 6, ya. Iya. Mungkin kalau bisa saya gambarkan, kebetulan di depan saya ada SPM PPH 21 nih, ya. Ada induk, ya. Kalau yang A1, bentuknya seperti ini. Ini biasanya diberikan oleh pemberi kerja kalau kita bekerjanya di perusahaan swasta, ya, seperti ini. Sedangkan 1721A2 ya biasanya diberikan oleh pemberi kerja pemerintah. Jadi kitanya karyawannya PNS gitu ya. Sekarang namanya apa ya? Bukan PNS lagi ya. ASN ya, aparatur sipil negara. Kalau dulu istilahnya PNS, pegawai negeri sipil.
Nah, kalau tadi yang saya lihat di chatnya, pertanyaannya adalah 1721/6, itu ya di sini. Nah, kalau terima bukti potong seperti ini kan bukti potongnya non final, ya. Maka tadi yang bertanya dimasukkan atau dikreditkan di mana? Nah, kembali nih, yang bertanya ini pada saat mengisi SPT orang pribadi itu memakai jenis form yang mana, gitu ya. Kalau formulirnya 1770S, ya, seperti ini, yang S, ya. Ini ada syaratnya nih, berarti karyawan pegawai swasta atau pegawai negeri masuknya dan penghasilan gajinya dalam setahun di atas 60 juta, makanya yang S, ya, yang S. Nah, dimasukinnya ke di sini yang ada daftar bukti potongnya. Nah, ini ya. Jadi lampiran 1770S1 bagian C. Ya. Semoga yang bertanya melihat ya. Nah, sebelah sini dimasukkan daftar bukti potongnya. Nah, penghasilan itu nanti kegabung ke induk. Sebelah sini. Ya. Jadi kalau ada gaji dan ada bukti potong mungkin dari komisi atau jasa yang lainnya, otomatis pasti nanti SPT-nya kurang bayar. Ya, nggak apa-apa dibayar. Ya, kan kita juga mau turut membantu negara. Ya, dibayar. Lalu karena ini penghasilannya tidak teratur, dalam menghitung PPh 25-nya, karena dia karyawan, itu bisa nihil kembali. Kenapa? Karena kan penghasilan tidak teratur, nggak tiap tahun ada atau nggak tiap bulan ada. Ya, sehingga kita bisa menghitung dengan lampiran tersendiri. Di sini ada tulisannya ya. Untuk PPh pasal 25-nya, apakah langsung dibagi 12 atau dengan lampiran tersendiri. Seperti itu. Jadi menurut saya pertanyaan yang tadi ditanyakan dari Pak siapa tadi ya, saya lupa, mohon maaf ya. Itu sudah terjawab ya. Jadi dimasukkan kalau Bapak pakai formulir 70S, maka di lampiran 1770S-1 bagian C. Ya. Lalu kalau Bapak sebagai pengusaha atau usaha bebas kegiatannya, ya, bukan karyawan, ya, formulirnya harus pakai 1770. Ada di mana? Adanya di lampiran 1772, ya, seperti ini. Ya, ini adalah daftar bukti potong. Nantinya ke depan sebagai kredit pajak di depannya, ya, ke induknya. Sama saja seperti tadi, ya. Sama seperti yang karyawan, itu boleh sebagai pengurang atau kredit pajak. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup jelas ya Mbak Riri ya. Oke. Kalau mungkin yang bertanya kurang jelas, boleh silakan langsung ditanyakan kembali. Iya, betul. Bila rekan-rekan ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh nanti ditanyakan kembali ya. Dan selanjutnya dari ibu atau bapak ya ini ya, kakak Ovidia mungkin ya. Pertanyaannya adalah kalau kurang bayar bisa setor dari e-banking atau ATM atau harus datang ke bank langsung, Bu? Oke, untuk pembayaran pajak saat ini ya, sejak online, nggak bisa langsung seperti dulu. Jadi harus dibuat kode billing dulu, ya. Itu sebabnya biasanya kita udah harus daftar EVIN. Nah, untuk daftar EVIN sekarang sudah dipermudah, ya, udah bisa online, ya. Dan apalagi sudah bisa dengan nunjukin selfie foto kita sendiri untuk meyakinkan bahwa itu adalah wajib pajaknya sendiri, ya. Nah, daftar EVIN jadi bisa bikin kode billing, ya. Nanti dari kode billing itu baru kita bawa, ya, ke bank persepsi, seperti itu, ya. Oke. Oke. Ke bank juga bisa disetor. Nanti bank yang bantu pihak banknya, ya. Oke, mungkin cukup terjawab ya, Ibu Ovidia. Kalau yang melalui ATM, itu nggak semua jenis pajak bisa.
ya. Jadi lebih baik datang ke bank kalau memang masih mau manual. Kalau online udah bisa, ya, sepanjang ada FI-nya. Dan ini melanjut dari pertanyaan pembuatan pembayaran pajak Bu dari Ibu Ovidia. Beliau menjawab, kalau saya belum pakai Evin, bagaimana generate nomornya Bu? Oh, mesti dimohon Ibu, ya. Saya mohon maaf, saya nggak tahu nih Ibu atau Bapak. Jadi kalau kita belum punya Evin, ya, Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan Evin, sehingga nanti pelaporan pajak pun secara online lebih mudah, ya. Nah, karena kalau zaman sekarang kalau nggak online, sengsara juga ya. Harus ke KPP, sekarang karena pandemi, nomor antriannya dibatasin, ya. Itu bisa dapatnya hari ini kita daftar, 2 minggu lagi baru dapat bisa datang ke KPP, ya. Tapi kalau kita punya Evin, segalanya lebih mudah, gitu ya. Dan itu pun jadi lebih mudah untuk pengecekan buat petugas pajak juga, ya. Seperti itu. Kalau semua udah masuk ke sistem, harusnya semuanya lebih teratur jadinya. Nah, jadi yang Ibu tadi, Evin, nah itu bisa dimohon, ya, untuk bagaimana prosedur permohonannya sama persyaratannya, Ibu bisa lihat mungkin di medsosnya itu sih ya Mbak Riri ya, atau di website kita ada Ibu artikel. Nah, itu bisa dicari. Kalau bingung nyarinya, tinggal tanya sama Mbak Riri. Oke, ya. Oke, sudah terjawab ya Bu ya. Mungkin kita bisa langsung pertanyaan selanjutnya Bu Vera. Ya, silakan. Oke, dari Ibu Lita Indasari. Pertanyaannya, untuk PPh Badan, bagian apa saja yang harus nyambung saldonya dengan laporan tahun lalu? Seperti itu, Bu. Oke. Paling utama adalah laba ditahan, ya. Yang kalau istilah bahasa Inggrisnya return earning atau RE, ya. Nah, kalau ada yang nggak nyambung, berarti ada penyesuaian nih di laba ditahannya. Biasanya itu kalau ada penyesuaian, pasti jadi inceran. Berarti ada pembagian laba kah atau pembagian dividen, gitu ya. Istilahnya pembagian dividen. Sedangkan pembagian dividen berarti objek pajak. Nah, kalau ada dividen, ada objek pajak, harusnya ada penyetoran, gitu ya. Nanti mereka bisa cross check, seperti itu. Itu salah satunya ya. Nah, selain itu, ya banyak sih kalau yang badan, ya. Semua kita harus trace, ya. Jadi saran saya kalau untuk yang PPh badan, jangan tunggu pada saat kita mau lapor SPT badan, baru kita melakukan rekonsiliasi dan ekualisasi. Lalu kapan dong? Harusnya tiap bulan. Karena kan pelaporan pajak bulanan untuk badan juga ada kan? Nah, tiap bulan kita harus rekonsiliasi dan ekualisasi antara pembukuan kita dengan pelaporan pajak bulanan. Ya. Sehingga pada saat tutup buku, paling kita cuma telat 1 bulan. Ya. Kalau kita disiplin loh. Gitu ya. Makanya kuncinya kalau Bapak Ibu mau pajaknya aman dan tidak bermasalah, harus tertib administrasi, ya. Kenapa? Karena dengan tertib administrasi dan kita lakukan dengan konsisten, itu memudahkan kita melakukan pengisian SPT PPh badan, ya. Nah, tiap bulan pembukuan kita ada objek-objek pajak apa, kita lihat sudah bayar dan lapor belum, ya, sehingga kita bisa tahu, oh ini ketinggalan, oh itu ketinggalan, sehingga kita telatnya juga nggak banyak, gitu ya, dan kita bisa langsung bayar, karena mungkin bukannya sengaja, tapi karena human error atau saking banyaknya, gitu ya, transaksi sehingga kelewat, apalagi kalau perusahaan besar yang sudah beda-beda divisi. Nah, perlu koordinasi dan rekonsiliasi ekualisasi dengan tepat waktu. Ya, mesti rajin tuh tiap bulan lakukan rekonsiliasi dan ekualisasi. Seperti itu. Oke. Nah, jadi laporan keuangannya itu harus nyambung antara buku besar sama laporan keuangan harus nyambung, ya. Laporan keuangan yang tahun ini sama tahun sebelumnya ya harusnya nyambung, ya.
Kalau nggak nyambung antara dua, ya, apakah memang ada penyesuaian, apakah memang pembukuannya masih pakai Excel yang human error-nya bisa tinggi. Nah, kalau pakai aplikasi harusnya sudah enggak, ya, meminimize untuk error di saldo. Tetapi namanya aplikasi, sebagusnya apapun, tetap manusia yang input. Nah, kalau manusia yang input, sistemnya kan garbage in, garbage out. Apa yang kita input, itulah yang keluar. Nah, kalau yang inputnya lagi error, nggak fokus, ya mungkin namanya manusia ya, kadang-kadang ada masalah atau apa, di kerjaan dia error. Inputnya harusnya 100, dia input 1000. Nah, berarti kan bayar pajaknya dari 1000, ya kan? Kalau udah sampai kita lapor SPT badan. Nah, padahal harusnya 100, ya. Jadi perusahaan yang nanggung untuk kerugian, ya. Atau sebaliknya, harusnya 1000, kita input 100. Sehingga negara yang dirugikan, ya. Nah, kalau seperti itu otomatis perusahaan harus bayar pajak plus sanksi, ya. Jadi udah negara dirugikan plus perusahaan juga dirugikan pada saat nanti kalau ketahuan, ya, kalau diperiksa seperti itu. Jadi kalau untuk yang badan, nah itu mesti tertib administrasi benar-benar, ya, dan dilakukan secara konsisten, rekonsiliasi dan evaluasi tiap bulan, sehingga pas akhir tahun udah lebih mudah, udah lebih ringan. Oke, semoga menjawab ya. Oke, ini bisa Riri lanjut Bu untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan untuk menghemat Oke, waktu ya. Silakan. ini Ibu mungkin ya, Ibu Raras Permadi. Pertanyaannya, kalau status NE pada saat mau lapor sekarang, apakah akan ada kendala atau sanksi? Seperti itu Bu. NE ya, non Iya, efektif. Ini badan atau orang pribadi nih? Nah, iya, perlu tahu juga ya. Mungkin saya jawab dua-duanya aja ya, karena boleh. belum dijawab oleh si penanya ya, apakah itu SPT badan atau SPT orang pribadi. Kalau badan, dia NE, pada saat kita lapor SPT yang terakhir, harusnya sih kita melampirkan akte dari notaris yang nonaktif, ya, sehingga mereka tahu, oh ini nonaktif, ya. Nah, setelah berapa lama mungkin kan kita beroperasi kembali atau gimana, ya, itu otomatis masih bisa, ya, karena ada persyaratannya, petugas pajak baru bisa menghapus NPWP, ya, tidak mudah, gitu ya. Apa persyaratannya? Salah satunya adalah akte likuidasi atau akte penutupan perusahaan, ya, yang buat notaris, dan kalau itu PT berarti ada juga SK Menkumhamnya kalau perusahaan tersebut sudah ditutup, dilikuidasi, ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, dengan dasar akte likuidasi itu, maka NPWP perusahaan itu baru bisa dicabut atau dihapus, ya. Nah, bagaimana dengan orang pribadi? Nah, orang pribadi, ya, NPWP bisa dihapus atau dicabut, ya. Syaratnya cuma 2. Ada 3 kekhususan buat wanita, ya. Syaratnya pertama adalah tunggu orangnya meninggal dunia, ya. Syarat yang kedua, meninggalkan Indonesia selama-lamanya, artinya pindah warga negara, ya. Tadinya WNI menjadi WNA, ya. Kalau meninggal dunia berarti pindah alam, gitu ya, bukan pindah ke luar negeri, gitu. Nah, kalau pindah alam otomatis dicabut. Lalu gimana mereka tahu kalau kita sudah pindah alam, ya? Biasanya dari pihak keluarga yang mengurus ahli waris, ya, dengan membawa akte kematian, ya. Sekarang akte kematian pun, ya, baik DKI maupun Tangerang dan wilayah lain udah online, jadi cepat, 5 hari kerja sudah selesai, ya. Nah, seperti itu. Itu untuk orang pribadi. Nah, satu lagi yang saya tambahkan adalah khusus untuk wanita, mungkin pada saat dia masih single, dia punya NPWP, si seorang wanita ini, ya. Gak lama kemudian dia menikah dengan suami yang suaminya sudah punya NPWP juga, ya. Nah, ini si wanita ini kalau sudah menikah, boleh mengajukan permohonan untuk menghapus NPWP atau mencabut NPWP dengan syarat persyaratannya harus memenuhi.
ya, memberikan akte pernikahannya bahwa dia bergabung dengan suaminya dan tidak ada pisah harta, seperti itu. Nah, kalau si wanita itu nggak mau mencabut, boleh nggak? Oh, boleh-boleh saja, ya, karena secara aturan sudah diadop, ya, bahwa wanita kawin yang nggak mau mencabut NPWP-nya, ya, artinya memohon untuk eh, memisahkan harta, gitu ya. Nah, nah itu boleh, ya, entah secara hukum namanya PH pisah harta atau secara pajak namanya MT, ya, memiliki NPWP tersendiri MT, ya. Nah itu boleh-boleh saja, tetapi ada konsekuensinya, ya, baik secara hukum maupun secara pajak yang disebut PH atau MT ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya pasti di kedua belah pihak. Kalau ada penghasilan masing-masing harus digabung, otomatis kan tarifnya berbeda. Karena tarif pajak di Indonesia adalah tarif pajak yang progresif, gitu ya. Sehingga kalau digabung kan lapisan penghasilannya berbeda tarifnya, gitu ya. Nah, pasti itu kurang bayar di masing-masing pihak, gitu ya. Kalau si suami tadinya tarifnya 25%, dengan penggabungan akhirnya lompat lapisannya, otomatis tarifnya jadi berbeda, memakai yang 30%. Begitu juga si istri, ya. Nah, waktu lapor masing-masing SPT-nya baik si istri maupun si suami harus melampirkan namanya lampiran perhitungan PHMT. Saya lihatkan dulu bentuknya seperti ini. Ya, kebetulan di depan saya ada, karena saya juga lagi review-review pekerjaannya. Nah, seperti ini ya, PHMT. Ini wajib nih, ya. Nah, pada saat kita lapor SPT-nya pun, kita harus centang di sini. Ada centangannya, ya. Nah, kalau kita gabung, ya, karena di Indonesia itu kan menganut sistem patrial, artinya kepala keluarga adalah cowok, ya, si suami, ya. Nah, maka sistemnya adalah satu kesatuan ekonomi, ya. Tetapi kalau menghendaki secara hukum pisah harta, ya, nah berarti ada akte pisah harta dari notaris, ya. Sehingga secara hukum harta bawaan dari si istri atau si suami nggak boleh menjadi harta bersama, atau istilah kerennya harta gono gini, gitu ya. Nah, tetapi kalau eh, tidak mau bergabung, ya, artikan memisahkan diri, namanya ada akte pisah harta. Harus dicentang di sini PH yang ketiga, sini ya. Lalu kalau memang secara hukum tidak ada pisah harta, ya, tetapi secara pajak mau memisahkan diri, punya NPWP masing-masing, ya. Nah, berarti kita harus centang yang namanya MT. Di sini ya, yang terakhir, MT, ya. Lalu masing-masing pihak, baik si istri maupun si suami, pada saat melaporkan SPT orang pribadinya, harus melampirkan lampiran perhitungan PHMT, ya, seperti ini. Itu Mbak Riri, ya. Nah, ada satu lagi di sini, ya, karena walaupun nggak ada yang bertanya, saya sekalian jelasin ya. Ada yang namanya HB, ya. Aduh, ribet amat sih. Kakak apaan, AB apaan, PH apaan, MT apaan, gitu ya. Nah, kalau kakak berarti itu kepala keluarga, ya. Kepala keluarganya berarti si suami. Jadi penghasilan si istri atau si anak yang nggak punya NPWP masuk semua di SPT-nya si suami, ya. Lalu yang namanya HB itu apa? Hidup berpisah, ya, berpisah entah cerai, entah apa, gitu ya, hidup berpisah. Lalu kalau PH pisah harta, secara hukum ada pemisahan harta, ya. Lalu yang MT menghendaki tersendiri, gitu ya. Jadi secara pajak dia menghendaki NPWP-nya pisah, masing-masing punya NPWP. Seperti itu Mbak Riri ya. Semoga jelas ya buat yang bertanya. Oke. Ini Bu Raras Permadi sudah terjawab ya Bu ya pertanyaannya ya Bu ya. Ini lalu ada pertanyaan lagi dari Pak Dokter mungkin ya. Ini pertanyaannya, kalau kita trading saham kan sudah kena pajak final Bu. Untuk pelaporannya bagaimana ya Bu ya? Bagus nih, ya. Pak Dokter hebat juga nih. Selain praktek, main saham juga, ya.
Betul nih Bu. Oke. Nah, untuk yang saham, kita harus minta main sahamnya sendiri atau lewat sekuritas atau lewat broker. Kalau lewat broker, berarti Pak Dokter itu harus meminta laporan portfolio dari perusahaan sekuritasnya, ya. Nah, laporan portfolionya itu untuk apa, Bu Vera? Untuk melihat, ya, untuk menyalin data tersebut ke SPT kita, ya. Kalau dokter harusnya sih 1770 ya, betul nggak? Karena ada praktek kegiatannya. Tapi ada juga sih dokter yang baru lulus, dia sebagai karyawan di rumah sakit, ya. Saya nggak tahu nih. Baik maupun dia usaha sendiri pakai 1770 ataupun dia pakai karyawan yang cash, ya. Kalau main-main kalau ada kegiatan penghasilan dari jual beli saham, tapi jual beli sahamnya di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, itu harus diminta laporan portfolionya di Bursa Efek ya. Laporannya ke sekuritas, perusahaan sekuritas ya, karena main saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, nanti di laporan portfolionya ada, kita bisa lihat posisi stok kita, stok saham ya, atau persediaan sahamnya ya. Nah, persediaan saham itu per akhir tahun, contoh misalnya sekarang ini kan kita mengisi SPT orang pribadi tahun 2020 ya. Berarti saldo per 31 Desember 2020, saldo stok kita berapa? Saldo saham kita ya. Nah, itu harus dicantumkan di daftar harta ya. Seperti itu. Tapi hati-hati, saya ingatkan, mencantumkan nilai saham ya, nilai persediaan saham kita pada laporan portfolio, hati-hati karena di situ banyak angka. Angka yang mana? Angka yang merupakan stock value, bukan market value. Kenapa? Karena market value itu unrealized gain or loss, ya. Itu istilah keren bahasa Inggrisnya, ya. Bahasa Indonesianya itu keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Kalau belum terrealisasi, pajak belum mengakui, ya. Sehingga yang diambil adalah harga perolehan yang masuk ke daftar harta. Yang mana yang bunyinya stock value atau average value, ya, itu yang diambil. Sedangkan yang tulisannya market value tidak boleh diambil karena belum realize. Karena Bapak Ibu bisa lihat di form SPT manapun, baik 1770 aja atau 1770S, daftar harta itu adalah harga perolehan di sini, ya, bukan harga market, ya. Nah, seperti itu. Lalu penjualan saham kita harus dilaporkan di mana? Di SPT juga. Penjualan itu identik dengan penghasilan, ya, dan ada bayar pajaknya. Pajaknya itu 0,1% dari penjualan kita, penjualan saham, ya, dan sudah final. Kita nggak perlu bayar lagi, cukup melaporkan saja. Adanya di mana? Cari di penghasilan yang namanya atau yang bersifat final. Adanya kalau di lampiran 1770 saja ya, buat yang usaha bebas, adanya di lampiran 3 yang di sini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini di nomor 3 ada penjualan saham, ya, penjualan saham di Bursa Efek. Nah, di sini ya, dan di sini ada pajaknya. Ini hanya nyalin saja ya, jadi nggak susah. Susahnya ngelihat angkanya yang mana ya, paling yang bukan umat ya, yang kita sebagai orang awam ya, bukan berkecimpung di pajak, bingung. Ini angka semua mau ditaruh di mana gitu kan? Nah, di bagian yang mana? Nah, mau nggak mau mesti bacain satu-satu tuh kolom gitu ya. Oke, tapi semoga dengan saya kasih petunjuk begini jadi mudah ya, Pak Dokter ya. Oke, saya rasa cukup menjawab ya. Iya. Nah, habis itu kan ada persediaan stok, ada penjualan, ada pembelian, ya. Pasti ditanya, yang pembeliannya Bu? Nah, berlanjut ya. Nah, sekalian aja saya borong jawabnya, walaupun nanyanya cuma satu ya. Pembeliannya itu kita buat analisa. Jadi kalau Bapak Ibu memakai jasa baik institusi atau jasa pribadi saya ya sebagai konsultan, itu biasanya kita juga minta datanya. Data penjualan, data pembelian, data stoknya ya per akhir tahun.
Kenapa? Karena pembeliannya itu menjadi analisa kita, ya. Sebenarnya, ya kan, Bapak Ibu membeli harta itu, ya, secara analisa itu mencukupi nggak sih? Apakah udah melaporkan semua penghasilannya, gitu ya? Apakah penambahan harta Bapak Ibu, ya kan, hanya bersumber dari penjualan saham dari situ, ya? Oke ya, jadi yang pembelian memang tidak masuk di SPT, tapi menjadi data untuk analisa SPTOP, Bapak Ibu semuanya. Oke. Ini sudah terjawab dengan detail ya, rekan-rekan semua oleh konsultan kami ya. Oke, mungkin kita next pertanyaan Nggak ada di selanjutnya. BEFOT itu pelajarannya ya. Iya, betul, Nggak ada Bu. di BEFOT, nggak ada di tempat kuliah, ya. Iya, betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Dari Ibu Wenglian ya. Jika obligasi atas nama anak sumbernya dari dana orang tua, cair nanti kembali orang tua, pelaporannya bagaimana ya, Bu? Jelas atau tidak, Bu? Nah, ya, tapi nggak apa-apa, saya bisa berasumsi, ya. Oh, Mungkin bagi penanya namanya Ibu Weng Lian ya, Weng Lan, iya, ya, mungkin pada saat dia apa membeli obligasi, dia kan memakai nama anak. Apakah dilaporkan nggak di SPT-nya? Si SPT-nya orang tua ya. Misalnya Bu Wenglan sebagai orang tua, beli atas nama anaknya si A, ya. Nah, harusnya kan lapor di SPT-nya Bu Wenglan, ya. Kalau dia ada pembelian obligasi, cuma dikasih keterangan bahwa obligasi itu atas nama anak, gitu, ya. Tapi masuk sebagai daftar harta di SPT orang pribadinya Bu Wenglan sebagai orang tua, ya. Lalu nanti pada saat cair obligasinya kan masuk ke rekening si orang tua lagi, orang tuanya Bu, berarti kan Bu Wenglan sendiri, ya. Otomatis kan nggak ada masalah karena waktu awal sudah lapor di SPT orang pribadinya orang tua tersebut. Begitu cair ke rekening orang tua tersebut, ya kan, berarti kan hanya berubah wujud, ya. Waktu awal adanya di daftar harta sebagai obligasi, ya. Pada saat cair, ya kan, ada di daftar harta juga, tapi adanya di bank, hanya berubah wujud, gitu ya. Tapi sama-sama di daftar harta. Oke. Nah, problemnya, ya, di praktek, ya, waktu beli pakai nama anak, entah maksudnya baik atau maksudnya tanda kutip, kita nggak tahu, ya. Lalu tidak dilaporkan di SPT orang tuanya, ya, yang punya uang, gitu ya. Tiba-tiba pas cair masuk. Nah, ini yang berbahaya, ya. Sehingga harus melakukan pembetulan dulu pada saat beli obligasinya itu kalau memang belum masuk, ya. Melakukan pembetulan SPT. Nah, melakukan pembetulan SPT boleh nggak? Boleh kok, sepanjang belum diperiksa dan sebelum jangka waktunya lewat, ya. Apalagi kalau uangnya sah dan sudah bayar pajaknya, why not? Gitu loh. Betulin aja, gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya menjawab ya, Bu Wenglan ya. oke. Oke. Ini mungkin berlanjut ke pertanyaan yang Ibu Lani, bukan Wenglan, mengenai obligasi, Bu. Ini saya lanjutkan ya. Jadi obligasi atas nama Ibu Lani, sumbernya dari orang tua, dan pelaporan obligasi berarti dilaporkan di SPT orang tua dengan keterangan obligasi di atas namakan anak. Jadi di SPT anak tidak perlu dilaporkan, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, nanti kalau dikasih surat cinta ya sama orang pajak, ya tinggal bilang, karena ini sumbernya dari orang tua saya, ya, tunjukin SPT orang tuanya, ini udah dilapor kok atas nama saya. Gampang kan pembuktiannya? Tetapi kalau SPT orang tuanya nggak ada, nggak melaporkan, ya pasti bulaninya dikejar. Ya, dikasih surat cinta plus surat-surat yang lainnya kalau nggak ditanggapin, ya. Gitu. Suruh melakukan pembetulan SPT lah di bulaninya. Kalau nggak ditanggapin juga, nah baru deh surat cinta yang kedua dan ketiga dan seterusnya, ya. Jangan sampai ya Bu. Gitu. Iya.
Oke, sudah terjawab Kalau ya. udah dilapor di SPT orang tua udah aman kok, ya. Tinggal kita buktiin aja. Karena pajaknya sifatnya hukum perdata, ya. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, ya, memang salah dan kita kurang bayar pajak, tinggal dibayar pajaknya, ya, simple. Tetapi, ya, kalau kita melakukan yang namanya memalsukan dan yang lain-lain memang sengaja, nah ini yang berbahaya, ya, karena ranahnya udah bukan perdata lagi tetapi pidana, ya. Pidana otomatis nggak cuma uang, harus dikurung juga gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan jangan melakukan seperti itu, ya. Sepanjang kita karena nggak tahu, ya, karena kurangnya pemahaman, ya, itu harusnya kalau kita salah kita tinggal bayar pajaknya aja, nggak masalah. Nah, jadi nggak berkepanjangan. Dan sifatnya pajak itu adalah pembuktian seperti kayak hukum tindak pidana korupsi, ya. Kita dituduh, ya kita membuktikan, ya, bahwa kita benar, buktinya seperti ini. Nah, nanti kalau Bulani dikasih surat, ya, bahwa Bulani dibilang belum lapor obligasinya, ya Bulani tinggal tunjukkan bukti bahwa saya memang tidak melapor karena ini bukan milik saya, milik orang tua saya. Tetapi orang tua saya sudah melaporkannya. Ini loh buktinya di SPT orang tua saya, tinggal dikasih fotokopinya. Dan mereka kan bisa ngecek ke sistem. Oke ya, saya rasa cukup jelas ya. Oke, sudah cukup jelas ya Ibu Lani ya. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu Vera ya. Ini kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bu Vera ya. Ya, silakan. Oke, ini dari Ibu Linawati Arifin. Kalau mendapat bukti potong dividen dari PT via pos, tapi belum menerima pencairan dividennya, bagaimana ya Bu? Dividennya sudah diterima, bukti potongnya, Bukti tapi potongnya uangnya belum. belum. Ya, uangnya belum, ya. Nah, ini hati-hati, ya. Hati-hati, takutnya pemberi dividen, ya, dia perusahaan, dia sudah akui sebagai biaya atau mengurangi return earning, gitu ya. Biasanya kalau dividen itu mengurangi laba ditahan, return earning, nggak boleh sebagai biaya, ya. Artinya dia sudah catat, ya, makanya dia keluarin bukti potong, ya. Lalu di sisi kita sebagai penerimanya, ya, nah bukti potongnya kita sudah terima, ya, untuk tahun misalnya kalau sekarang kita ngisi SPT tahun 2020, bukti potongnya tahun 2020, ya, berarti mau nggak mau kita mesti mengakui adanya penghasilan dividen di tahun 2020, walaupun secara uang belum kita terima, ya, seperti itu. Nanti kan berarti selisih waktu, ya, uangnya terima mungkin di 2021, bukti potongnya 2020, ya kita jelaskan, ya, kita tercatat, makanya kita harus ada pencatatannya juga, ya, bahwa bukti potong ini uangnya diterima tanggal berapa, misalnya tanggal 5 Januari, ya, selisih, atau bisa jadi dia keluarinnya di 31 Desember atau di 30 Desember, tapi masuk ke rekening kita, itu bisa jadi masuknya 2 Januari, karena kan akhir tahun, bank tutup ya, gitu. Seperti itu, ya. Karena udah keluar bukti potong dan apalagi sudah dilapor ke pajak gitu ya. Harus kita akui sebagai penghasilan. Kalau kita nggak akui nanti malah jadi bermasalah. Dapat surat cinta. Apalagi kalau nilainya besar, ya. Surat cinta itu dari KPP artinya petugas pajak mencintai kita, Bu. Memberikan surat, ya, surat reminder, surat klarifikasi, surat teguran, ya, bahkan surat bisa jadi surat paksa gitu ya. Oke, oh ini masih pertanyaan yang sama, melanjutkan pertanyaan dari Bu Lina Arifin mengenai dividen, Bu. Pertanyaannya, kalau Ya, sudah lapor tapi perusahaan tidak benar-benar mencairkan dividennya, bagaimana ya, Bu? nah berarti kan tergantung ibu nih, kalau memang ibu sebagai pemegang saham, ya, terus uangnya nggak dapat, ya kan, ya ibu mungkin menuntut ke perusahaannya ya, seperti itu.
ya, karena itu urusan utang piutang secara bisnis. Pihak pajak nggak mau tahu, yang penting ada dividen, ya harus bayar pajaknya, objek dividen, gitu ya. Karena dividen itu objek PPh, bayar 10%. Nah, masalah uangnya, ya, itu urusan bisnis, gitu loh. Sama seperti gini, perusahaan beli barang dagangan, berarti kan nyatet utang usaha, gitu ya. Nah, utang yang nggak dibayar-bayar kan orang pajak nggak mau tahu, ya kan, itu urusan bisnis, gitu loh. Ya, yang penting yang masalah objek-objek pajak itulah yang menjadi ranahnya petugas pajak, gitu. Oke. Oke. Ya otomatis tinggal menggantung. Harusnya ibu terima uang, ada bertambah bank, adanya jadi utang, ya piutang, sorry, di perusahaan sebagai utang, ya, yang memberikan dividen sebagai hutang, ibu Linanya sebagai piutang, ya, ada tagihan kepada PT tersebut, ya, contoh misalnya PT ABC memberikan dividen kepada Bu Lina, ya, nah di SPT orang pribadi Bu Lina, ya, masukin kan ada penghasilan dividen, lapornya di final, ya, ada bukti potongnya ada. Lalu duitnya mana? Duitnya belum ada, belum dikasih, jadi banknya nggak bertambah. Apa yang ada? Piutang, piutang kepada PT ABC. Oh, Oke, saya rasa cukup menjawab ya, Bu Lina ya. oke. Sudah terjawab ya, Ibu Lina. Ini kita bisa next mungkin Bu. Ini sebelum 15 menit lagi nih, karena waktu kita cuma 1 jam ya Bu ya. Waduh, cepet ya, nggak berasa Iya. ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eva Maria. Pertanyaannya, kalau suami saya karyawan dan saya melakukan pekerjaan bebas memakai norma, masing-masing sebelum nikah sudah ada NPWP, Bu. Bagaimana cara terbaik untuk meminimkan kurang bayar pada SPT mungkin ya? Dan statusnya saat ini adalah MT, Bu. MT, Iya, ya kan? Nah, kalau memang saat ini Bu Eva ya tadi ya, iya betul. eh, nggak ada pisah harta secara hukum, ya. Lalu ya sekarang ini merasa beban ya dengan adanya NPWP masing-masing, ya. Nah, saran saya lebih baik diajukan penutupan, ya, dengan membawa persyaratan yang harus mengikuti prosedurnya, gitu ya. Nah, biasanya kan si suami usaha bebas, si istri kerja sebagai karyawan. Itu kan gampang, ya, nggak bakalan kurang bayar. Karena istri yang bekerja di satu pemberi kerja, ya, PPh-nya sudah final, ya, tinggal diisi di sini. Nomor 13, ya. Nah, penghasilan istri yang bekerja di satu pemberi kerja, tinggal kita salin dari 1721 A1-nya dan final, gitu ya. Lalu tadi saya dengar dari penjelasan Mbak Riri ya, bahwa Bu Eva suaminya yang karyawan, Iya, betul, Bu. Bu Evanya usaha bebas, Iya, betul. gitu ya. Nah ini yang sedikit berbeda. Kalau istrinya usaha bebas, mau nggak mau kan penghasilannya harus digabung dengan si suami, ya, bukan final, ya, digabung. Lalu status PTKP-nya berbeda, ya. Jadi dapat tambahan. Jadi K kawin garis miring I istrinya berusaha, ya, garis miring tanggungan, ya. Cuma nambah kalau kalau si suaminya bekerja, istrinya bekerja satu pemberi kerja kan final. Status PTKP-nya kan mungkin K garis miring tanggungan, ya. Jadi yang K-nya untuk diri sendiri si suami cuma 54 juta. Tapi kalau istrinya usaha, jadi dapat 2 kali 54 sama 54. Gitu ya. Nah, otomatis tidak bisa dihindari, pasti kurang bayar. Karena ada penghasilan yang digabung. Sehingga tarif lapisannya ya pasti berubah. Ya, tergantung jumlah penghasilannya. Kalau jumlah penghasilannya contoh misalnya ya, si suami udah kena tarif 15%, tetapi masih di angkanya misalnya 150, ya. Terus dengan istri berusaha cuma nambah 30, kan masih di range yang sama lapisannya, masih sama-sama di 15%. Artinya nggak problem.
ya. Tetapi kalau berubah ya tarif lapisannya, ini yang jadi problem, menambah beban ya, harus bayar pajaknya lagi gitu ya. Itu aja sih. Jadi kalau sarannya nanya ke saya, bagaimana cara ngurangi bayar pajaknya? Wah, saya bukan ahlinya untuk menyulap. Ya, saya sifatnya adalah kalau ibu bingung ngitungnya, kita bisa. Ya, kita tahu aturannya. Ya, kita tahu bagaimana cara hitungnya. Tapi kalau suruh menyulap seperti itu, mohon maaf, kita bukan pakarnya di situ. Ya. Nah, artinya Bapak Ibu ya kan, lihat kalau memang itu membebanin, ya kan, lihat ke undang-undangnya. Harusnya seperti apa, ya. Kalau kita ikutin aturan undang-undangnya dengan jelas, dengan tertib, harusnya itu tidak bermasalah besar, ya. Seperti itu Oh, ya, Bu Eva ya. oke. Oke, kita bisa langsung ganti ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Ini menjelang 6 menit terakhir ya, Bu. Mungkin dengan dua pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Boleh. Oke, ini sebentar saya cari dari Ibu Jenny Jermia. Pertanyaannya, anak saya menjadi karyawan per Oktober Ya. ini dengan penghasilan per tahun selama 2020 itu di bawah 60 juta karena dari Oktober sampai Desember saja. Jadi dia untuk pelaporannya memakai form 1770 SS dan dia statusnya saat ini ada saham Bu di perusahaan papanya, orang tuanya. Dan di 17 SS kan tidak ada kolom sahamnya. Itu bagaimana Bu? Ibu bisa Oke, dipahami, Bu? bisa. Jadi Saya? gini, sekarang ini mungkin penghasilannya masih di bawah 60 juta. Iya, Karena betul. penghasilannya masih di bawah 60 juta, sehingga dia memakai formulir ini, SS, gitu ya. Iya. Nah, di SS ini kan cuma selembar, cuma total-total aja, total harta, total kewajiban, gitu ya, total penghasilan, ya. Nggak apa-apa, itu kan hanya pelaporan di pajaknya total-total. Tetapi secara internal, siapa tadi nanya, Bu Jenny ya? Bu Jenny. Nah, Bu Jenny itu harus merincikan secara pribadi lah ya, dirincikan, disimpan. Karena suatu ketika, contoh nanti 2021, penghasilannya lewat dari 60 juta, sudah punya detailnya, ya, dan nyambung dengan yang waktu dilaporkan di SS, gitu, ya. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau yang ada modal saham di perusahaan tertutup, gitu ya? Nah, kan kegabung, nggak kelihatan, ya. Nanti SPT badannya mengcross-checknya bagaimana? Pasti nanti orang pajak akan minta detailnya. Nah, kalau ada diminta detailnya kan Bu Jenny udah punya detailnya. Tadi kan saya udah suruh, ya, lapor total tapi detailnya harus ada, ya. Istilahnya untuk pegangan pribadi lah. Ya, dulu saya masukin total harta segini, ya kan? Detailnya seperti apa? Ada. Jangan asal masuk. Jangan ambil angka dari langit yang nggak tahu juntrungannya. Nah, ini bahaya. Ya, harus punya. Ya, memang sesungguhnya anggap aja kita mau memakai formulir 1770S atau yang 1770. Kan ada detail hartanya tuh. Nah, seperti itu. Nah, totalnya baru masukin ke SS. Karena secara aturan di bawah 60 juta pakai formulir SS. Tapi ingat ya Bapak Ibu ya, kita bekerja harus ada 1721A1-nya. Karena nanti pada saat lapor, kalau 1721A1-nya nggak ada, nggak bisa diupload. Ya. Jadi kalau S harus ada 1721A1 yang membuktikan masih di bawah 60 juta. Ya. Lalu kalau yang pakai S-nya doang, ya harus bisa ada 1721A1-nya atau A2 ya untuk PNS, harus ada. Nah, kalau nggak ada bukti potongnya bagaimana? Nggak ada 1721A1 atau A2 atau yang lainnya. Berarti pakai formnya 1770. Ya. Karena kalau 1770 ya kan nggak wajib. Ya. Jadi pertama ya tips dari saya,
pada saat kita mau lapor SPT orang pribadi, kita mesti tahu diri kita itu masuk kategori yang mana. Sehingga setelah kita tahu, kita bisa menentukan pakai formulir yang mana kita harus lapornya. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Kalau belum jelas, silakan tanyain lagi ya. Ya, Oh ya, Mbak Riri, boleh nanya nih ya. boleh. Kalau begini, orang bisa langsung berinteraksi kalau ada yang nggak jelas gitu? Atau cuma chat doang? Melalui chat aja, Bu, kalau IG Live. Oh, chat doang. Oke, oke. Iya. Berarti tinggal kalau nggak jelas ditanyakan kembali berarti ya lewat chat. Iya, betul. Oke, ini mungkin kita agak lewat dari 60 menit ya Bu ya, mungkin sekitar 4 atau 5 menit karena ada satu pertanyaan lagi menambah. Ini saya bacakan Oke, nggak dulu. apa-apa. Bonus ya. Boleh. Terakhir. Dari Bapak Susilo, kalau saya bekerja sebagai karyawan dan istri saya usaha multi level sehingga ada potongan PPh tidak final, maka di SPT pasti kurang bayar ya Bu? Betul. Ah, Karena istri Bapak sebagai apa istilahnya distributor atau apa yang multi level marketing gitu ya. Nah, untuk agent asuransi, distributor multi level marketing itu dianggap bukan karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Ya, kalau pekerja bebas berarti penghasilannya harus digabung dengan penghasilan suami, otomatis dihitung ulang. Otomatis tarif penghasilannya bisa jadi berubah gara-gara jumlah penghasilannya lewat dari batas tarif masing-masing, gitu ya, seperti itu. Begitu juga kalau menghendaki ya punya NPWP masing-masing, otomatis juga pasti kurang bayar, ya. oh. Oke. Oke, nanti mungkin bila rekan-rekan masih belum terjawab pertanyaannya, boleh silakan hubungi sales admin kami ya, atau bisa lakukan konsultasi dengan konsultan kami. Gitu ya Bu Vera ya? Ya, betul. Ya, Oh, Bapak Ibu yang kesulitan karena di prakteknya bisnisnya seperti ini, di peraturannya seperti apa ya, bingung. Nah, itu bisa memakai jasa konsultasi ya. betul. Jasa konsultasi konsultan pajak seperti itu ya, karena jasa konsultan pajak itu banyak ya, mau pakai jasa konsultasi, mau pakai jasa pengisian atau pendampingan karena diperiksa dan lain sebagainya, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Yang penting carilah konsultan yang terdaftar dan resmi. Oke, Oke, saya rasa cukup. baik Bu Vera. Ini karena sudah Oke, 1 jam lewat ya Bu ya? ya, oke. Terima Oke. kasih kalau begitu. Semoga Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan di acara ini bermanfaat atas penjelasan saya. Dan saya ingatkan kembali, Oke, dengan membayar pajak dan melaporkan pajak secara benar, berarti kita turut membantu dan berdana untuk pemerintah. Dan demi kemajuan kita semua. Selamat oh, sore, Mbak Riri. selamat Oke. sore. Terima kasih banyak ya Ibu Vera Ya, ya. ya sama-sama. Oke, mohon izin untuk remove ya Bu ya. Oke. Oke, untuk rekan-rekan yang mungkin tadi eh, karena ada aktivitas jadi tidak bisa mengikuti IG Live secara maksimal, IG Live ini akan disimpan oleh tim kami. Jadi untuk rekan-rekan yang masih ada waktu luang nanti atau nanti malam atau saat sedang perjalanan gitu ya, bisa ditonton kembali nanti supaya menambah ilmu-ilmu juga ya rekan-rekan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi ikut dalam Text on Air hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi dengan uh, pertanyaan atau materi-materi yang berbeda. Sampai jumpa kembali. Selamat sore.